Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari sektor konstruksi ya. Ada PTPP, Adikarya, dan BSKT atau Waskita Karya. Nah, kenapa saya bahas 3 saham ini? Karena menurut saya ada tanda-tanda untuk reversal. Apakah ini confirm reversal menjadi uptrend? Yuk simak analisanya. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan saham yang pertama ada PTPP atau PP Persero. Seperti yang kita tahu, 3 hari terakhir ini PTPP mengalami kenaikan ya. Seperti itu, untuk tanggal 3 Februari 2022 mengalami kenaikan sebesar 35 poin ke level 995. Sayangnya adalah PTPP ini ditutup di bawah level psikologisnya di level 1000. Seperti itu. Untuk secara candle cukup oke ya. Secara candle untuk garis MA 50-nya ada di sekitar 1020 di area-area 1000. Kemudian MA 200-nya ada di 1100. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas, volume juga ada. Seperti itu. Nah, kita coba lihat broker summary dari saham PTPP. PTPP hari ini value-nya net. Oke, ada akumulasi ya. Tanggal 3 ini ada akumulasi oleh NI, RF, CC, YU, LG. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 980-an. Nah, kalau kita coba lihat beberapa hari sebelumnya, apakah masih ada akumulasi? Ternyata kalau kita lihat dari tanggal 31 Januari 2022 itu ada akumulasi oleh YU, NI, AK, PD, dan RF. Seperti itu. Nah, kalau kita buat dinamis trend lainnya menghubungkan minimal 2 titik terluar, ini belum bisa dikatakan confirm break dari garis downtrendnya. Kenapa? Karena ekor candlenya atau body candlenya ini masih menyentuh dinamis trend line. Tetapi kalau seandainya besok confirm break dan ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan untuk retest kembali ke level psikologisnya di 1000 sampai dengan 1020 karena berdekatan dengan EMA 50-nya. Jadi kalau seandainya besok ini confirm break dari dinamis trend line, garis downtrendnya, kemudian tinggal tunggu apakah dia mampu breakout dari 1020-nya atau level 1000-nya. Kalau misalnya seandainya dia berhasil breakout, maka teman-teman bisa spekulasi buy. Kenapa? Karena mulai ada tanda-tanda dia akan reversal. Ada akumulasi, garis downtrendnya patah, kemudian break dari EMA 50-nya. Seperti itu. Kita tinggal tunggu. Buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist kalau misalnya besok bisa break dari 1020 di level 1000-an, 1020 ada EMA 50-nya. Kalau seandainya bisa break dengan volume garis MACD tetap mengarah ke atas, akumulasi tetap berlanjut, maka teman-teman bisa entry di mana? Di 1020, 1030, 1040 masih oke untuk target di 1100 karena di sini ada MA 200-nya pas di level psikologis juga 1100. Seperti itu. Karena kalau kita lihat sempat beberapa kali disentuh kemudian turun. Di sini juga sempat tertahan, retest ke EMA 200-nya gagal break, kemudian turun kembali ke retest di 1100, gagal bertahan, turun kembali. Seperti itu untuk PTPP. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada Adi atau Adikarya Persero. Untuk Adikarya sendiri tanggal 3 Februari 2022 ditutup di level
Rp875 atau naik 20 poin atau 2,34%. Bagaimana potensinya? Kalau kita lihat garis EMA 50 ada di sekitar 915, untuk EMA 200-nya ada di 960. Kemudian kalau kita gambarkan dinamis trendline-nya dengan menghubungkan minimal 2 titik terluar, ini ada tanda-tanda, masih ada tanda-tanda dan ada kemungkinan untuk break dari dinamis trendline. Untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas, volume ada. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Apakah saham ADI ini ada akumulasi atau malah distribusi? Untuk dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 3 ada akumulasi ya, oleh YP, RF, NI, PD, AI, dan BK. Harga rata-ratanya di sekitar 840 sampai dengan 880. Jadi posisinya sekarang sudah floating profit ya, seperti itu. Ya, bagaimana potensinya? Buat teman-teman yang belum punya, bisa spekulasi buy apabila seandainya ini bisa confirm break dari dinamis trendline-nya, kemudian dari EMA 50-nya. Karena ini di level 900 dan EMA 50 berdekatan ya, 920. Jadi ini area-area resist yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari ADI. Kalau seandainya misalnya bisa break dari level 900, kemudian retest ke 920 di EMA 50-nya dan berhasil, maka teman-teman bisa spekulasi buy di sana. Takutnya kenapa? Kalau seandainya dia misalnya mampu bertahan di level 900 tetapi masih gagal break dari EMA 50, takutnya fast break. Jadi naik, kemudian kepentok di EMA 50-nya, kembali penuh turun, seperti itu. Jadi sama-sama wait and see, masukkan ke watchlist. Kalau seandainya bisa break dari 920, volume ada, dinamis trendline-nya patah, garis MACD mengarah ke atas, kemungkinan besar ada tanda-tanda mulai reversal kembali, seperti itu. Tetapi perlu diingat, seandainya break dari 920, di sini ada resisten yang cukup minornya di EMA 200 di sekitar 960, kemudian ada resisten berikutnya di sekitar level psikologisnya 1000, jadi cukup berdekatan, seperti itu. Jadi cocoknya ini seandainya kalau confirm break, kemungkinan untuk short term saja, seperti itu. Itu untuk saham ADI. Untuk saham terakhir ada WSKT. Untuk WSKT sendiri tanggal 3 Februari 2022 ditutup mengalami kenaikan ya, 40 poin ke level 655 atau naik 6,5%. Seperti itu. Garis EMA 50-nya ada di sekitar 650, untuk garis EMA 200-nya ada di sekitar 775. Untuk garis MACD sama dengan PTPP, ADI mengarah ke atas, volume harian semakin banyak, seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya dari WSKT. Untuk WSKT sendiri ada akumulasi yang cukup masif ya, oleh aset AI, AK, PD, dan RF. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 600-630. 600-650 ini ada. Jadi di sekitar 600 di sini sampai dengan 650-an. Kalau 650-an mungkin masih DEP ya, masih harga-harga modal seperti itu. Tapi kalau di bawah 650-an sudah floating profit, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat saya coba dinamis trendline-nya seperti ini. Nah, untuk WSKT sendiri belum bisa dikatakan confirm break dari dinamis trendline-nya ya, garis downtrend-nya. Kenapa? Karena masih menyentuh tetapi belum bisa break, seperti itu. Nah,
Bagaimana potensinya? Bisa masukkan ke watchlist. Kalau seandainya bisa break dari EMA 50 sekaligus dinamis trendline-nya, maka cukup oke. Kenapa? Karena ada potensi minimal ke level 700 sampai dengan 735. Karena di sini ada sempat beberapa kali menahan pergerakan dari WSKT. Seperti itu. Seperti itu untuk WSKT. Sekali lagi ya, kalau seandainya confirm break dari dinamis trendline dan EMA 50-nya, maka teman-teman bisa spekulasi buy di area mana? Di area sekitar 670, 650, 660, 670, 680 masih oke. Untuk target di sekitar 720, 735 di sini. Itu target pertamanya. Untuk misalnya apabila bisa break, maka ada potensi untuk retest kembali ke level 770, 775. Di sini ada EMA 200-nya. Seperti itu untuk WSKT. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan buat teman-teman bisa request ke saham apa yang akan dianalisa, tinggal chat di kolom komentar. Mungkin kami akan buatkan video analisa saham tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video